kita sedang ada di satu dunia di mana bisa saja apa yang kita sedang pikirkan sebenarnya itu bukan hasil dari pikiran original kita. Itu mungkin adalah hasil dari manipulasi karena paparan-paparan media yang selama ini kita dengar, selama ini kita tonton, baik itu lewat film maupun musik. Dan hanyalah firman Tuhan dan tunduk kepada Roh Kudus sajalah satu-satunya pertahanan yang bisa kita miliki. Ya, bertemu lagi. Selamat malam semuanya. Semoga masih semangat. Oke, malam ini kita mau belajar tentang gadget addiction, tapi saya mungkin agak lebarin sedikit, nggak hanya cuma bahas tentang adiksi atau kecanduan gadget, tapi lebih kepada bagaimana dunia digital, pengaruh teknologi di dunia modern saat ini mempengaruhi psikologis kita ya, mempengaruhi cara kita berpikir dan cara berpikir kebanyakan orang, dan kita akan hubungkan dengan bagaimana seharusnya seorang Kristen hidup. Kalau mau ditanya doktrin unik yang dimiliki oleh Gereja Advent, satu-satunya doktrin unik yang dimiliki oleh Gereja Advent adalah doktrin bait suci. Sahabat Gereja Advent dapat itu dari siapa itu namanya? Joseph Bates. Joseph Bates karena dia dari Seventh Day Baptist. Kemudian tentang baptisan selam itu didapat dari pergerakan Anabaptis yang masuk ke dalam Gereja Advent. Mau bilang binatang haram halal itu nanti doktrin itu nanti baru muncul tahun 1890-an, baru diterima oleh Gereja Advent. Gereja Advent sudah menerapkan reformasi kesehatan duluan, baru mereka tahu adanya pengajaran tentang binatang haram dan halal. Dan satu-satunya membuat Gereja Advent tetap Gereja Advent dan tetap ada di dalam iman Advent adalah doktrin bait suci. Karena adanya doktrin bait suci, the great disappointment atau kekecewaan itu berbalik menjadi sebuah pengharapan yang sangat besar. Dan ada baiknya dalam setiap pengajaran doktrin yang kita bahas, mari kita lihat dari terang bait suci. Tuhan bilang bahwa tubuh kita ini adalah bait suci kan. 1 Korintus 3 ayat 16. Dan dia katakan bahwa khususnya ketika kita belajar tentang struktur bait suci, di mana ada satu kompartemen, ruangan khusus di dalam bait suci, di mana di situ tempat di mana Tuhan hadir, tempat di mana Tuhan bersemayam, yaitu di atas tabut perjanjian di dalam bilik Maha Kudus. Dan kalau Tuhan bersemayam di dalam bait kudusnya, dan bait kudusnya adalah kita, bahwa tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan, artinya Tuhan juga mau bersemayam di tubuh kita. Atau yang kita sering baca adalah dia mau bersemayam di dalam hati kita. Hati ini adalah hati yang kita kenal secara psikologis, itu berbeda dengan hati di dalam bahasa Inggris, heart, jantung, bukan. Berbeda juga dengan kata hati di organ hati, liver. Tapi hati yang dimaksud sebenarnya adalah pikiran. Dan mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa pikiran itulah bilik Maha Kudus di mana Tuhan mau bersemayam dan mengendalikan tubuh kita secara utuh. Ini kutipan di dalam Desires of Ages, bahwa hati manusia menjadi baitnya. Bahwa Tuhan mau bersemayam di dalam hati kita, di dalam hati setiap orang yang percaya. Dan hati ini bukan jantung, hati ini bukan liver, yang dimaksudkan hati di sini adalah otak. Karena kita merasa, kita berpikir, kita mengambil keputusan, itu organ otaklah yang menentukan. Organ otak kita yang memutuskan itu semua. Ini kutipan di dalam Hidup yang Menyehatkan, bahwa saraf otak yang berkomunikasi dengan seluruh sistem merupakan satu-satunya media yang melaluinya surga bisa berkomunikasi dengan manusia dan mempengaruhi batinnya yang paling dalam. Otak adalah organ dan alat dari pikiran dan mengontrol seluruh tubuh, bahwa seluruh tubuh ini diatur oleh otak. Pembuluh darah, bagaimana kita merespon, bagaimana kita berbicara, berperilaku, pola perilaku itu semua dimulai di otak. Termasuk selera makan juga sebenarnya otak yang
yang atur itu, walaupun memang kita merasa pakai organ lidah, organ pengecap, tapi sensasi persepsi itu dirasakan oleh otak. Jadi semua adalah bergantung pada otak. Kita mengambil keputusan yang salah, kita mengambil keputusan yang benar, pola perilaku kita keliru, itu semua adalah tergantung seberapa sehat, seberapa baik otak kita. Oleh karena itu, mari kita sedikit belajar tentang otak. Ini beberapa fakta tentang otak, bahwa otak kita itu, walaupun beratnya hanya sekitar 2% dari berat badan, tapi dia diprioritaskan. Bahwa kalau kita kekurangan oksigen, kalau kita kekurangan glukosa, kekurangan gula, otak itu yang diprioritaskan untuk mendapatkan pasokan gula, pasokan oksigen yang stabil. Karena dia tidak boleh imbalance, nggak boleh tidak stabil gitu. Jadi tubuh akan membiarkan organ, makanya kalau kita kedinginan, biasanya tangan dan kaki yang dingin kan, lower extremity, ekstremitas kita yang dingin. Otak nggak boleh dingin gitu. Otak nggak boleh kekurangan darah, otak tidak boleh kekurangan oksigen, karena itu adalah pusat kendali, kontrol center tubuh kita. Jadi dia harus diprioritaskan. Dia memang dapat prioritas. Kemudian bagaimana otak bisa mengatur seluruh tubuh itu? Karena otak memberikan sinyal-sinyal saraf melalui saraf-saraf tepi. Dan dari otak ke saraf motorik yang ada di tangan, di kaki, maupun di saraf-saraf lainnya, di organ-organ lainnya, Gadget itu gadget. ya, kecepatannya bisa mencapai 360 km per jam. Tidak heran ketika kita refleks kena panas atau refleks kena durian tajam, langsung gerakan cepat sekali, karena memang kecepatannya 360 km per jam. Kemudian otak ini karena dia prioritas, dia memiliki penjagaan berlapis-lapis. Tidak mudah untuk bisa masuk ke dalam otak, bahan kimia ya, untuk bisa masuk ke dalam otak. Contoh misalkan secara fisik, otak kita dilindungi oleh tulang tengkorak. Tulang tengkorak yang keras, khususnya bagian forehead. Tulang tengkorak itu yang paling keras itu di bagian dahi. Berarti ada organ di belakang dahi ini yang sangat penting. Nanti kita belajar juga itu. Terus ada mekanisme namanya blood-brain barrier, bahwa pembuluh darah otak itu ada struktur unik. Pembuluh darah di dalam otak itu berbeda dengan pembuluh darah di organ-organ lainnya, karena tidak semua zat kimia itu bisa ngelewatin pembuluh darah di otak, karena ada blood-brain barrier tersebut. Kecuali alkohol dia bisa lewat santai aja dengan glutamat, MSG. Kemudian pola pikir dan perilaku kita sebenarnya itu terbentuk karena adanya sambungan antar saraf, sinapsis. Jadi semakin sering kita melakukan sesuatu, semakin sering kita memikirkan sesuatu, semakin sering kita menjudge diri kita dengan satu karakter tertentu, sifat tertentu, maka secara otomatis otak kita akan mengulang-ulangi cara berpikir yang sama, berperilaku yang sama, tindakan yang sama. Karena semakin sering kita lakukan hal tersebut, semakin kuat sinapsis tersebut, semakin kuat jalur-jalur sarafnya. Makanya penting untuk tidak, walaupun kita tahu, misalnya gini, walaupun kita tahu orang itu punya tabiat yang buruk, tapi penting bagi kita jangan lihat tabiat buruknya. Penting bagi kita untuk hanya fokus di tabiat baiknya aja. Karena kalau kita fokus di tabiat buruknya, maka apapun yang dia lakukan nanti ke depan, otak akan langsung ambil kesimpulan, dia emang kayak gitu. Dia buruk gitu. Walaupun yang dia lakukan sekarang baik, contoh. Begitu juga terhadap diri sendiri. Jangan sampai minder gitu kan. Aduh saya nggak mampu, aduh saya karena kadang-kadang di era digital sekarang kan kita sering melihat sepantaran kita, capaian-capaian mereka seperti apa, kemudian kita membandingkan mereka dengan diri kita sendiri. Maka kemudian kita mulai minder, aduh saya tidak berharga, saya tidak layak, dan cara berpikir toksik sebenarnya, cara berpikir yang merusak diri sendiri juga, itu jangan dibiarkan kita pikirkan. Jadi otak juga harus didisiplin.
cara berpikir kita pun perlu didisiplin. Alkitab kan bilang Filipi 4 ayat berapa itu? Semua yang baik, semua yang semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu kan. Karena semua dimulai dari otak. Begitu juga dengan tindakan, perilaku. Ketika kita memulai satu kebiasaan itu dimulai dari tindakan yang diulangi terus sehingga sinapsis semakin kuat. Itu. Kemudian otak juga punya kemampuan adaptif, highly adaptif. Dia kemampuan untuk beradaptasi itu sangat tinggi. Makanya ada satu istilah di dunia neuroscience karena namanya neuroplasticity. Bahwa ada kemampuan otak untuk baik itu secara fisik maupun secara fungsi untuk beradaptasi dengan lingkungan. Saya nggak mau bahas banyak tentang neuroplasticity. Tapi yang pasti ketika kita membiasakan diri, makanya sebuah kebiasaan itu masih bisa diubah. Walaupun selama 30 tahun, 40 tahun, atau 20 tahun kita sudah melakukan kebiasaan yang sama terus-menerus berulang-ulang, tapi itu masih bisa diubah. Karena ada kemampuan otak yang disebut neuroplasticity. Nanti sinapsisnya itu di-pruning, dipotong lagi, kemudian diatur lagi. Tapi memang pergumulan sih untuk mengubah itu. Tapi masih bisa, gitu ya. Jadi itu beberapa fakta tentang otak. Di dalam perkembangan otak, saya kutip di sini studinya Dimitri Christakis ya. Dimitri Christakis ini seorang pediatrik. Jadi dia dokter anak, tapi studinya banyak sekali tentang perilaku dan media, pengaruh media terhadap perkembangan otak, pengaruh media terhadap perilaku. Ini studinya di satu presentasi dia bahas ini, bahwa ketika melihat perkembangan otak, ini grafik umur dan berat otak ya. Jadi waktu rata-rata newborn baru lahir itu otak itu ada sekitar 380 gram. Tapi di 1 tahun pertama itu berat otak dan termasuk volumenya berkembang 3 kali lipat sampai di 900-an gram. Dari 300 sekian gram sampai ke 900 gram. 3 kali lipat perkembangan otak dan volume dari baru lahir sampai di usia 1. Dan itu terus berkembang sampai di usia 3. Ini adalah disebut sebagai golden age ya, atau masa emas, umur emas. Karena di sini terjadi perkembangan otak yang sangat pesat kepada anak. Di sini setiap kesan, setiap peristiwa, setiap kata-kata yang diucapkan pada seorang anak itu akan disimpan dan membentuk kecenderungan berpikir dia untuk the rest of their life, untuk sisa hidupnya mereka. Makanya kita bilang kan, didiklah seorang anak sejak masa muda, maka dia tidak akan berpaling dari jalan yang telah diajarkan, ya, kurang lebih kayak gitu ya, Amsal atau Mazmur. Jadi di sini studi Dimitri Christakis dapatin kenapa orang yang sudah dewasa kemudian dia baru mau mulai belajar bahasa yang baru, misalkan kita dididik bahasa Indonesia, terus nanti di usia 18 tahun, 20 tahun baru mulai belajar bahasa Inggris. Masih bisa belajar bahasa Inggris, tapi ada vowel-vowel, ada teknik pengucapan yang agak sulit untuk diucapkan dibandingkan dengan anak yang di usia 0 sampai 3 tahun, dia sudah terpapar ngedengar bahasa asing. Walaupun dia nggak bisa bahasa asing, tapi ketika dia sudah terpapar untuk dengar bahasa asing di usia 0 sampai 3 atau 0 sampai 4 tahun, itu teknik berbicara bahasa asing itu direkam sama otak anak, dan waktu dia besar, tinggal di-recall lagi, karena memorinya sudah ada, dibandingkan dengan yang sudah besar. Karena kenapa? Karena ini kutipan Ellen White bilang, the first 7 or 10 years. 7 tahun sampai 10 tahun pertama dari kehidupan seorang anak adalah waktu di mana kesan, baik entah itu untuk yang baik atau untuk yang jahat, dibuat lasting untuk seterusnya. Jadi kesan itu akan tetap ada. Jadi sangat penting, ini usia krusial sebenarnya, usia 0 sampai 4 tahun. Makanya ya berikan kesan sebaik mungkin lah untuk anak usia 0 sampai 4 tahun ya. Karena ini sinapsis. Jadi antar satu saraf dengan saraf yang lain, ketika kita mulai berpikir, membentuk pola pikir atau membentuk pola perilaku, kebiasaan,
maka ada pathway, jalur-jalur saraf yang akan terbentuk. Ada satu saraf, kemudian dia menjalin hubungan dengan satu saraf yang lain yang disebut sinaps. Semakin sering kita melakukan pola perilaku yang sama atau pola pikir yang sama, sinapsnya semakin kuat. Semakin lama semakin tebal, tambah lama tambah tebal gitu. Lihat dari usia newborn sampai 2 tahun, terjadi interkoneksi antar sinapsis. Pembentukan sinapsis sangat signifikan terjadi dari usia 0 sampai 3 tahun sebenarnya. Lewat dari usia 3 tahun, ada sambungan-sambungan saraf yang sudah di otak anggap tidak lagi terlalu banyak dipakai, maka itu dipotong, di pruning. Makanya kalau kita lihat interaksi antar saraf di usia 2 tahun dengan usia dewasa, interaksi antar saraf usia 2 tahun lebih padat dibandingkan usia dewasa. Tapi di usia dewasa, sinapsisnya lebih tebal, karena di sini mereka sudah dewasa, sudah mulai ada pola pikir sendiri, sudah ada pola perilaku sendiri. Begitu. Dan itulah kenapa usia 0 sampai 4 tahun, kalau Ellen White bilang sampai 7 sampai 10 tahun itu adalah masa-masa di mana kesannya untuk yang baik perlu diberikan kepada seorang anak. Pengajaran itu bukan cuma sekedar lewat kata-kata kan, tapi lewat perilaku dan teladan. Ini studi Dimitri Christakis dia dapatin ketika anak usia di bawah 3 tahun lebih banyak terpapar dengan televisi atau gadget yang flashing. Jadi dia ngelihat nonton film kan artinya gambar bergerak ya, yang scene-nya terlalu cepat. Istilahnya apa namanya? Jadi high level simulation. Kalau kita nonton film anak-anak sekarang tuh udah nggak kayak dulu. Kalau film-film anak-anak dulu misalkan Teletubbies kan. Film Teletubbies itu ketika kamera shot ke satu scene-nya itu lama banget baru dia berganti scene. Baru dia ganti scene kan. Baru dia cut kemudian ganti ke scene yang lain. Tapi biasanya 10, 15 detik, 20 detik. Jadi pergerakan antar scene itu beda, lama. Tapi film anak-anak sekarang, scene-nya tuh cepat-cepat. Baru 2 detik atau 3 detik udah langsung berubah. POV udah berbeda, point of view-nya udah berbeda, perspektifnya udah berbeda. Baru 3 detik udah berbeda-berbeda. Nah, waktu perbedaan scene karena cut yang terlalu cepat itu membentuk flash atau apa kayak ada ya waktu frame berganti itu kan ada gap sebenarnya. Ada gap antar frame satu ke frame yang selanjutnya gitu kan, antara scene satu ke scene yang selanjutnya. Nah, semakin cepat pergantian itu membentuk semacam mekanisme hipnotis lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, peneliti studi dari Dimitri Christakis, studi longitudinal, dia dapatin ketika anak usia 3 tahun terpapar dengan televisi, setiap 1 jam paparan televisi akan meningkatkan masalah attention, jadi anak menjadi susah untuk susah untuk konsentrasi, susah untuk konsentrasi, attention deficit, masalah attention. Dan 1 jam nonton televisi akan membuat ketika nanti dia dewasa di usia 7 tahun, dia punya kemampuan untuk memberikan atensi, perhatian, dan berkonsentrasi turun 10%. Kalau 2 jam berarti turun 20%. Jadi setiap 1 jam paparan anak usia di bawah 3 tahun terhadap televisi akan menurunkan kemampuan dia untuk berkonsentrasi di usia 7 tahun by 10% per hour. 10% di setiap 1 jamnya. Ini studinya udah dibawakan di NAS, National Academy of Science. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan di sisi yang lain, ketika anak usia di bawah 3 tahun diberikan stimulasi kognitif itu contoh misalkan belajar menyanyi, belajar mewarnai, belajar menggambar, atau mungkin dikasih storytelling, dikasih cerita, maka masalah attention itu, masalah kurangnya kemampuan untuk berkonsentrasi itu, ketika 1 jam diberikan cognitive stimulation, maka 30% masalah attention-nya berkurang. Jadi kalau tadi 10%, 10% attention problem, kalau ini 30% jadinya.
Jadi untuk anak usia 3 tahun, perbanyaklah cognitive stimulation. Cognitive stimulation itu bercerita, ajak mewarnai, menggambar, nyanyi, bahkan pelukan juga sebenarnya termasuk cognitive stimulation sambil diusap-usap kepalanya gitu. Gitu. Cuman yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana pengaruh media saat ini ternyata mempengaruhi pengaruh media, paparan media kepada anak toddler, kepada anak balita, mempengaruhi bagaimana dia nanti dewasa memperhatikan sesuatu. Karena didapati dia jadi kurang konsentrasi, jadi sulit untuk mempelajari sesuatu hal, khususnya yang abstrak. Oke, sekarang kurang lebih beginilah fase perkembangan dari otak anak. Ini masih di studinya Dimitri Christakis. Kalau bisa dibagi otak itu, ada otak belakang dengan batak otak. Kemudian di sini ada limbic system, kemudian ada bagian otak besar. Perkembangan otak itu dimulai dari belakang, kemudian maju ke depan. Jadi waktu di scan otak orang anak kecil ke orang dewasa, ternyata bagian paling aktif untuk dari anak itu dari belakang, kemudian lama-lama perkembangannya ke depan. Semakin dewasa maka otak depan itu semakin berkembang. Dan coba kita lihat, anak-anak waktu baru lahir, otak yang paling aktif dia itu bagian reptilian brain ya, bagian survival, bagian brainstem dan cerebellum. Di sini ngatur survival. Ini ngatur basic needs, kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan anak waktu, karena ini bicara tentang basic survival, bicara tentang bagaimana bertahan hidup, ya orang bertahan hidup yang pertama adalah soal makan kan. Dia harus makan supaya pokoknya nggak bisa lapar. Kemudian selanjutnya adalah masalah suhu, lingkungan. Kalau suhunya kedinginan bermasalah, suhu terlalu panas bermasalah. Makanya anak-anak ya cuma itu aja. Kalau nggak karena dia nangis cuma karena itu aja. Kalau nggak karena kelaparan, karena kepanasan, karena kedinginan, atau karena ada ketidaknyamanan di fisik dia gitu. Karena yang ngatur di bagian ini, bagian survival. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka otak emosinya mulai berkembang. Ini ketika toddler, ini usia-usia dia sekitar 1 tahun sampai 3 tahun sampai 4 tahun. Di sini anak sudah mulai merasakan yang namanya emosi. Ini biasanya mereka tantrum, nggak bisa dibilangin karena mereka masih belum memahami, belum mengerti emosi yang mereka rasakan. Nah, ini kalau dibiarin waktu anak usia 1 sampai 4 tahun emosinya tidak mengalami afirmasi, kemungkinan emosinya jadi nggak stabil di usia dewasa. Jadi perlu diafirmasi. Misalnya dia tiba-tiba tantrum, tiba-tiba nangis, ditanyain kenapa dia nangis, kenapa kamu nangis, kamu sedih ya gitu. Karena di sini anak biasanya tantrum biasa karena emosi, dan dia karena di usia-usia segini emosi, dia baru mulai merasakan yang namanya emosi. Emosi ini bukan cuma soal marah ya, emosi bisa sedih, bisa kecewa, dan sejenisnya. Kemudian masuk di early childhood, usia 4 tahun, 5 tahun, sampai di preschool atau usia sekolah, maka otak rasionalnya mulai muncul. Di sini dia udah mulai bisa logika, linguistiknya, ilmu bahasanya dia sudah mulai ada, kemudian critical thinking, sampai di usia dewasa juga dia terus berkembang sampai di usia dewasa. Kurang lebih begini dia punya perkembangan otak. Jadi kalau kita membuat, saya aplikasikan ke konten ya. Kalau kita membuat konten kan kalian udah belajar tentang niche. Target pasarnya kemana? Target market pendengarnya kemana? Kalau mau target market pendengarnya ke anak, maka harus tahu ininya, otak anak yang bagian mana yang lagi berkembang, dan di situ kita masuk. Usianya seberapa kayak gitu. Jadi kalau di parenting ada namanya brain based parenting, mungkin ini brain based apa? Pokoknya dibasiskan atas perkembangan otak perkembangan otak dari individu, di mana kita mau jadikan itu sebagai target pendengar kita. Gitu. Cuman, oke, saya lewatin ini.
Ada di bagian di belakang dahi, namanya frontal lobe ya, otak depan. Di mana otak depan ini hanya ada pada mamalia, hewan menyusui. Jadi kalau kita perhatikan yang ini otak bagian batang otak dan cerebellum ini biasanya ada pada reptil, hewan reptil. Coba lihat hewan reptil seperti ular, apalagi reptil, kadal, buaya gitu. Yang mereka tahu adalah hanya makan, kemudian lingkungan, pokoknya nggak panas dan nggak dingin gitu. Dan kalau kita hidup hanya untuk makan, ya yang kita pakai hanyalah untuk otak reptil aja. Kemudian semakin ke sini ada bagian emosi. Mamalia itu udah mulai ada emosi, kayak anjing, kucing, makanya mereka punya kedekatan terhadap kepada pemelihara mereka gitu. Kalau anjing kita pelihara, dia punya kedekatan. Karena mereka juga ternyata punya emosi. Dan kalau kita hanya hidup hanya untuk ngatur emosi kita, cuma sosial kita, ya kita tidak beda dengan anjing atau kucing yang cuma pakai otak bagian itu. Kemudian di otak primata, nggak cuma manusia yang punya otak primata. Primata seperti monyet, kera, babun, orang utan. Orang utan kemarin kalau pernah lihat video gambar fotonya, orang utan di Kalimantan atau di Malaysia, dia menggunakan tongkat untuk ini manah ikan. Berarti dia punya critical thinking dan logic. Lalu apa yang bedain manusia dengan binatang dong? Secara organ. Karena kalau bicara tentang otak depan, kucing punya, anjing punya, walaupun cuma 7% dari volume otak, monyet 17%, manusia yang paling besar 33%. Tapi ada satu bagian di otak depan yang katanya cuma manusia yang punya. Coba kita dengar video ini ya. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex, atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan, supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Oke, jadi pas di belakang dahi kita, makanya Tuhan buat tengkorak kita bagian dahi itu paling tebal, karena yang mau dilindungi adalah pas di depan situ ada prefrontal cortex, bagian dari otak depan, bagian dari frontal lobe. Satu lapisan yang disebut prefrontal cortex yang katanya membedakan antara manusia dan binatang. Di mana prefrontal cortex di situ ada personality kita, kepribadian kita. Di situ ada kemampuan untuk menahan kemauan. Di situ ada etika, di situ ada moral. Di mana itu semua tidak ada pada hewan, tidak ada pada binatang yang lain. Hewan tidak ada kepribadian, mereka tidak ada etika, tidak ada moral, juga tidak ada kemampuan untuk mengendalikan diri atau konsen ya. Kalau anjing ya dia mau gigit ya udah dia gigit, nggak ada minta izin saya mau gigit dulu ya, nggak. Dia gigit ya gigit. Ular juga kayak gitu. Cuma manusia yang seharusnya bisa minta izin, cuma kadang-kadang kita juga nggak minta izin ya. Ya gitu. Perlu belajar lah untuk menghargai privasi orang lain dan orang lain. Oke. Ini ada satu scan otak buatan Andrew Newberg. Jadi Andrew Newberg ini dia ahli radiologis, tapi dia sangat concern dengan bagaimana sih pengaruh religi, pengaruh agama
terhadap otak manusia gitu. Makanya dia membentuk satu cabang keilmuan namanya neuroteologi, pengaruh teologi terhadap otak. Kemudian dia buat studi. Ya, salah satu studinya ini bisa dilihat di websitenya juga. Jadi dia scan antara orang yang sama tapi melakukan aktivitas yang mirip tapi sedikit berbeda. Yang scan otak bagian kiri ini adalah ketika seseorang berbicara dengan orang lain. Sedangkan yang satunya lagi, ini berdoa. Sama-sama berbicara kan, sama-sama menggunakan linguistik, komunikasi. Ini bagian temporal atau parietal, aktif. Ini juga sama aktif. Tapi yang membedakan antara otak kita ketika kita berbicara dengan orang lain, dengan berdoa berbicara pada Tuhan, ketika berbicara pada Tuhan, bagian depan ini aktif, prefrontal cortexnya aktif dibandingkan dengan yang cuma bicara biasa aja. Berarti ada yang membedakan antara berbicara dengan orang yang kita lihat dengan berbicara ke Tuhan yang tidak kita lihat. Apa dong yang membedakan? Itu adalah elemen iman. Artinya prefrontal cortex di dalam situ ada iman. Bagian inilah yang perlu dilindungi. Dan ini prefrontal cortex dia nanti baru mulai berkembang di late adolescence, di remaja-remaja akhir ke transisi menuju dewasa dan fully develop, berkembang penuh nanti di usia 30 sampai 35 tahun. Baru dia benar-benar berkembang prefrontal cortex. Itulah kenapa seringkali banyak orang melakukan salah pilih di usia-usia di bawah 25 tahun karena prefrontal cortex-nya belum berkembang penuh. Jadi kalau di Yahudi usia 30 tahun, usia di bawah 30 tahun itu masih di bawah kendali orang tua. Ya, Yesus memulai pekerjaannya nanti di usia 30 tahun. Mungkin salah satu alasan karena ini prefrontal cortex. Mungkin cuma ini aja, opini saja. Jadi penting untuk menjaga khususnya ini prefrontal cortex. Cuman seperti yang video tadi itu dari Kementerian Komunikasi Indonesia yang buat. Prefrontal cortex ini adalah salah satu bagian di otak yang mudah untuk rusak, baik itu karena benturan fisik maupun karena secara kimiawi, baik itu dirusakkan karena fisik maupun kimia. Dan salah satu yang jadi kurang lebih beginilah perkembangan otak manusia. Tapi yang membuat kita manusia adalah manusia karena kita punya prefrontal cortex. Artinya, kehidupan kita janganlah hanya berfokus kepada kenikmatan lingkungan, atau saya tidak lapar, atau saya punya banyak teman, atau logika saya bagus, tetapi lebih kepada yang membuat kita manusia adalah karena kita mampu mengendalikan diri kita, bahwa kita punya iman, kita punya akhlak, kita punya kepribadian, kita punya empati, kita punya visi. Itulah yang membuat manusia benar-benar menjadi manusia. Dan ada satu kutipan bilang, itulah kenapa kekristenan adalah, dibilang, Kristen adalah tingkat paling tinggi seseorang karena dia serupa dengan Kristus. Kalau orang yang lain bisa jadi marah karena lapar, kalau orang lain bisa jadi emosi karena harga dirinya diinjak-injak, seorang Kristen tidak. Seorang Kristen tidak akan jadi marah-marah karena dia kelaparan. Seorang Kristen tidak akan marah, tidak akan tersinggung ketika harga dirinya diinjak-injak. Ketika dia sedang tidak dimengerti, dia nggak akan marah. Karena apa? Prefrontal cortex-nya diisi oleh firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang kuasai dia punya prefrontal cortex. Itulah kenapa disebut the highest type of man, seorang Kristen, karena dia serupa dengan Kristus. Itulah yang membuat manusia menjadi manusia. Kalau suka belajar psikologi, ada kan namanya Maslow Hierarchy of Need, hierarki kebutuhan Maslow. Dari di bawah, basic needs itu adalah tidak lapar, lingkungannya bagus, kemudian semakin lama semakin tinggi ke sosial. Jadi orang dimulai dari nggak lapar gitu. Pokoknya orang nggak akan mikirin soal gaya, nggak akan mikirin soal, menurut teorinya dia tidak akan memikirkan soal rumah selama dia masih kelaparan. Dia akan pikir makan dulu, karena itu basic needs.
Saya orang Manado mungkin. Kalau orang Manado gaya dulu baru makan belakangan. Manado jenis manusia yang lain soalnya. Mentingin gaya. Nanti kalau dia makannya sudah terpenuhi, baru dia mikirin tentang lingkungan, suhunya. Pokoknya kalau makanan dia sudah terjamin, baru dia sudah mulai mikirin, sekarang saya cari tempat tinggal yang nyaman gitu. Setelah itu kalau dia sudah dapat makanan yang terpenuhi, tempat tinggal yang nyaman, baru dia menciptakan network, baru dia memikirkan tentang bagaimana hidup sosial, kayak gitu. Baru yang terakhir self-aktualisasi. Tapi kekristenan nggak kayak gitu cara berpikir kekristenan. Cara berpikir kekristenan bukan soal makan, bukan soal berpakaian, bukan soal bagaimana saya bisa kelihatan lebih tinggi, lebih bagus dari orang lain, tapi kekristenan adalah berbicara tentang bagaimana saya melayani, kan? Bagaimana, ya begitulah, serupa dengan Kristus. Oke, tidak heran juga di dalam Wahyu 7 ayat 3, Wahyu 14, dikatakan bahwa Tuhan mau kasih tanda, bahwa Tuhan akan memeteraikan di dahi. Tapi di satu sisi, binatang juga tandanya di dahi. Karena di situ, entah kita akan menggunakan meterai Tuhan, atau kita mendapatkan tanda binatang. Manusia kan kayak gitu. Kalau manusia mau berkembang, maka dia harus jadi serupa dengan Kristus. Itu level up-nya dia. Kalau dia level down, turun, ya jadi binatang. Manusia kan kayak gitu. Kita kan kayak gitu kan. Kita tuh di transisi antara binatang atau karakter Tuhan. Antara karakter binatang atau karakter Tuhan. Yang mana yang akan menguasai dan mengendalikan kita. Sifat kebinatangan atau Roh Kudus. Sampai benar-benar termeterai dan tidak bisa dihapus lagi. Barulah itu jadi meterai Tuhan atau jadi tanda binatang. Ya kalau binatang, kalau harga dirinya diinjak-injak, ya dia mengaum gitu. Kalau Tuhan enggak, dia diludahin malah dia memberkati. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi jangan dulu mikirin soal meterai Tuhan itu adalah Sabat, tanda binatang itu adalah pemeliharaan hari Minggu. Harga diri kita diinjak-injak aja kita masih marah dan mengaum-mengaum kan. Jadi nggak usah lah mikirin dulu tentang perbedaan hari peribadatan. Ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Saya lewatin. Oke. Jadi, tadi kita sudah dapat kesimpulan bahwa otak adalah tempat di mana Tuhan bersemayam. Tapi otak sendiri ada kompartemennya, ada pembagian-pembagiannya. Kira-kira dari 4. Otak belakang, limbic system, atau neokortex, dan prefrontal cortex. Yang mana di mana Tuhan mau dia bersemayam, dan di mana Tuhan mau dia mengendalikan kita. Itu adalah prefrontal cortex. Cuma ada kutipannya bilang gini, bahwa kalau Tuhan mau bekerja dari sini, ada kutipan bilang bahwa kedagingan, mana ini? Segala kecenderungan kebinatangan harus ditaklukkan kepada kuasa jiwa yang lebih tinggi. Bahwa nafsu kebinatangan itu juga ada di bagian otak kita. Itu ada di mana? Di sini, tiga-tiganya. Ketiga bagian otak ini, basic needs, tentang survival, emosi, termasuk logika, harus ada di bawah kendali iman. Harus ada di bawah kendali Roh Kudus. Karena kok seorang Kristen bukan dikendalikan oleh logika, seorang Kristen itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Seorang Kristen bukan dikendalikan oleh emosi, bukan dikendalikan oleh rasa senangnya dia. Nanti dia senang baru dia punya karakter Kristus. Kalau dia lagi marah, karakternya udah bukan Kristus. Bukan itu. Tapi seorang Kristen adalah seorang yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Selalu. Berat ya? Berat sih ngomongnya. Itulah kenapa ini kutipan penting. Sekiranya kehebatan intelektual terpisah dari pertimbangan yang lebih tinggi, maksudnya pertimbangan yang lebih tinggi bagian ini ya, patut dihormati. Kalau kita hanya menghormati orang yang pintar aja secara intelektual, maka penghormatan kita seharusnya pada setan yang kuasa intelektualnya tidak seorang pun dapat menyetarainya. Setan itu paling pintar, tapi kenapa dia seharusnya tidak kita contohi? Karena bukan Roh Kudus yang kuasai dia. Namun ketika dinodai untuk melayani diri, semakin besar suatu karunia, semakin besar karunia tersebut menjadi kutuk. Sukacita yang tidak mementingkan diri dalam pelayanan Kristus menjadikan tingkatan tertinggi dari kemuliaan yang dapat dinyatakan di dalam manusia. Dan itu hanya akan terjadi ketika Roh Kudus mengendalikan prefrontal cortex. Jadi siapa yang akan kendalikan kita? Apakah hadirat Kristus
atau diri. Oke, itu intermezzonya. Sekarang kita masuk ke materinya. Materinya nggak banyak. Jadi ini otak kita yang tadi, tapi ini dibuat simplified, disederhanakan. Jadi ini bagian insting, ini bagian emosi, ini bagian rasional, kemudian di bagian depan sini itu adalah iman, pengendalian diri, intinya adalah Roh Kudus mau mengatur. Roh Kudus mau menjadi eksekutif kita, dia mau jadi CEO kita. Jadi bukan otak binatang yang jadi CEO yang ngatur otak kita, cara berpikir kita, tapi Roh Kudus yang harusnya mengendalikan kita. Cuman tadi kan dibilang bahwa prefrontal cortex ini mudah sekali untuk rusak. Dan salah satu yang membuat dia rusak adalah ketika salah satu bagian otak ini yang paling aktif mengendalikan. Makanya tadi dibilang tentang nafsu kebinatangan atau diri. Khususnya bagian emosi. Seringkali kita mengambil keputusan, mengambil tindakan bukan berdasarkan pada logik rasional. Berdasarkan logika atau rasional pun, bahkan sebenarnya ada waktu-waktu kasus-kasus tertentu ketika kita juga udah nggak bisa mengandalkan logika dan rasional. Gitu. Apalagi dengan emosi. Nah, cuman seringkali masalahnya adalah di dalam dunia digital, dunia modern saat ini seringkali kita menggunakan emosi kita dalam memilih sesuatu. Karena dunia digital tidak bisa dilepaskan dengan dunia marketing, dunia pemasaran, bagaimana memasarkan satu produk, baik itu produk dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa. Nah, itu biasanya memainkan emosi seseorang secara manipulatif. Dan salah satu yang membuat gadget, internet, yang sebenarnya adalah hal yang netral, bisa digunakan untuk kebaikan, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang buruk, apalagi kalau sudah mengalami yang namanya adiksi atau kecanduan. Dan semua jenis kecanduan itu pasti dimulai dari satu neurotransmitter, satu hormon ini, namanya adalah dopamin. Jadi semua jenis kecanduan itu, masalahnya ada di satu ini, yaitu dopamin. Dopamin itu yang ngeluarin paling banyak adalah bagian middle brain, bagian limbic system, di mana dopamin itu nanti banjirin prefrontal cortex, kemudian mempengaruhi cara kita mengambil keputusan gitu. Tapi mengambil keputusannya bukan dari rasional, bukan dari firman Tuhan, tapi dari emosi. Sekarang, mari kita belajar sedikit tentang digital stress dan psychological abnormalities yang diakibatkan oleh karena media. Kita nggak mau bahas banyak karena mengingat waktu juga. Yang pertama adiksi atau kecanduan ya. Itu seperti yang tadi, bahwa kecanduan itu semua jenis kecanduan, mau itu kecanduan alkohol, rokok, gambling, kecanduan internet, sosial media, termasuk ada namanya Internet Addiction Disorder, IAD. Internet Addiction Disorder itu ada cabang-cabangnya lagi, termasuk belanja online. Itu internet addiction itu, sedikit-sedikit ngeliat Shopee, sedikit-sedikit lihat Tokopedia, itu sudah masuk adiksi. Nah, di psikologis internet addiction disorder, gangguan kecanduan karena internet itu masuk di bagian OCD, obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive itu artinya adalah yang kita pikirin itu terus, dan yang kita lakukan itu terus. Jadi waktu bangun pagi yang terpikiran adalah ngelihat HP, sehingga yang kita lakukan adalah melihat HP juga. Hal yang kasus OCD juga ini terjadi pada orang yang biasanya, apalagi yang kemarin waktu pandemi kan, sedikit-sedikit hand sanitizer, itu lama-lama bisa jadi OCD juga itu. Iya. Nah, OCD juga bisa diakibatkan oleh karena peningkatan serotonin kalau nggak salah, masalah di hormon. Dan ini juga terjadi pada orang yang lagi jatuh cinta. OCD itu masuk OCD sebenarnya. Terus narsistik. Ini apalagi yang sosial media ya. Sosial media yang orangnya adalah tipe A, dia mau kelihatan superior, jadi dia narsis. Bahwa dia mau dirinya menonjol lebih baik dari orang lain. Dan sosial media ini sangat mendukung perilaku narsistik ini, apalagi dengan adanya filter.
ya aplikasi-aplikasi editing dan bagi filter video, filter foto gitu, untuk meningkatkan ke kecantikan dan kegantengan seorang. Dan ujung-ujungnya atau ada yang flexing kan, pamer gitu. Pamer dia lagi di mana, pamer dia punya pencapaian apa, pamer-pamer lah. Dan ini sebenarnya termasuk digital stress. Kita ngelihat orang lain, wah kok dia begini, kok dia lebih bagus dari saya, dan saya mau untuk mengikuti dia, ngikutin idolnya kita gitu, untuk ngikutin fansnya kita. Jadi kita ambil satu standar, saya mau seperti dia, dan ini membuat psychological stress, membuat stres secara psikologis. Terus ada juga yang namanya FOMO kan, takut ketinggalan zaman. Ngelihat yang lain itu, FOMO ini baik itu secara fashion, secara istilah, penggunaan kalimat, atau tontonan, banyak lah. Bisa ke yang kemarin mungkin yang rame-rame juga, investasi bodong, karena FOMO, karena kemarin kan kayak contoh cryptocurrency, Bitcoin jatuh berapa persen kan, jauh sekali tuh. Terus ada Bitcoin, ada kripto satu lagi tuh yang turunnya ribuan persen. Dan biasanya orang-orang yang mudah sekali untuk ditipu, mudah sekali untuk dimanipulasi adalah karena dia punya pemikiran ini, FOMO. Dia nggak mau ketinggalan zaman. Di satu sisi ada bagusnya juga, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan, karena orang-orang yang mudah untuk dimanipulasi adalah orang-orang kayak gini. Kenapa penjualan fashion meningkat? Ya karena FOMO ini. Penjualan gadget meningkat ya karena FOMO ini. Kalau nggak capai, akhirnya muncullah insecure. Mulai membandingkan, oh yang lain punya HP kayak gini, saya kok kayak gini. Atau yang lain kok bajunya begini, atau capaian-capaian prestasinya demikian, saya nggak sampai situ. Akhirnya mulai insecure dan jadi antisosial dan lain sebagainya, atau bisa jadi anxiety, jadi cemas. Terus digital stress, penggunaan teknologi bisa menyebabkan information overload. Terlalu banyak informasi yang diterima. Ini juga bisa bikin istilahnya overwhelm. Otak itu punya kapasitas. Baik itu kapasitas untuk merekam informasi, kapasitas emosi, dan kapasitas-kapasitas lainnya. Dan setiap orang itu punya toleransi berbeda-beda. Jadi makanya penting untuk mengatur jam penggunaan gadget, apalagi cuma untuk surfing-surfing, cari informasi. Mungkin berita bagus kan, kita dengar berita, tapi kalau beritanya itu terus, kayak kemarin kan pandemi, dikit-dikit kita dengar penambahan jumlah kasus COVID, terinfeksi COVID, lama-lama terbeban. Akhirnya ya itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Dan salah satu yang unik dari adanya sosial media adalah ini, fenomena anonimitas. Fenomena anonimitas ini adalah ketika seseorang membuat akun sosial media tapi menggunakan fake account, jadi pakai nama samaran, nama foto samaran, anonim kan, supaya nggak ketahuan orang, nggak dilihat orang. Nah, ketika orang ini melakukan anonim, deindividualisasi, maka dia akan jadi liar. Pernah lihat nggak orang kayak gitu? Dia akan jadi liar. Yang kalau kelihatan biasa aja, misalnya kita ketemu secara langsung, orangnya berbeda gitu dengan kalau kita lihat di sosial media. Karena fenomena anonimitas. Tidak ada interaksi secara fisik, secara langsung, membuat seseorang bisa menghidupkan hayalannya. Dan ya sekarang juga adanya avatar di Meta, adanya avatar di Instagram, bisa kedengaran? Ya. Halo, ya. Iya. Tadi saya ke-mute soalnya. Dan ya kayak gitulah kurang lebih. Oke, saya mau tutup dengan satu hal tentang ini. Kutipan bilang gini,
Selama ribuan tahun, setan telah mengadakan eksperimen pada sifat pikiran manusia dan dia telah mengetahuinya dengan baik. Melalui kerjanya yang halus pada akhir zaman, dia menghubungkan pikiran manusia dengan pikirannya, mengilhaminya dengan pemikiran-pemikirannya, dan dia melakukan pekerjaan ini dengan cara menipu, sehingga mereka menerima bimbingannya tidak mengetahui bahwa mereka sedang dituntun sesuai kehendaknya. Penipu besar itu berharap untuk membingungkan pikiran laki-laki dan perempuan, sehingga, ini yang ngeri, tidak ada yang lain selain suaranya saja yang akan terdengar. Setan itu udah hidup lebih lama dari kita. Dia udah buat eksperimen dan dia tahu benar cara berpikir manusia. Dan dia mau untuk mengendalikan manusia. Ada satu studi, bukan studi, eksperimen. Ini di National Geographic. Ada namanya human to human interface. Jadi human to human interface ini mereka udah buat eksperimennya di University of Washington. Jadi satu orang, misalkan saya nih duduk di sini, kemudian orang yang lain duduk jauh dari saya, berbeda ruangan. Tapi otak saya dengan otaknya dia dihubungkan dengan satu alat, di mana alat itu terhubung dengan koneksi internet. Saya bisa buat tangan dia bergerak dari sini hanya dengan berpikir. Itu namanya human to human interface. Human to human interface ini, human to human brain interface. Itu udah ada. Teknologi itu udah ada. Dan sekarang mereka lagi buat namanya human machine interfaces. Yang udah jadi, alatnya yang udah jadi, yang sudah nggak tahu ya, sudah dikomersialisasikan atau enggak. Jadi orang-orang yang sudah diamputasi karena kena ranjau atau karena perang di Amerika, mereka buatin tangan robot. Tangan robot. Di mana tangan robotnya itu terkoneksi secara wireless dengan otaknya dia. Jadi dia mikir aja, jari-jari robotnya itu bisa bergerak. Bisa bergerak. Yang uniknya, yang kembangin itu adalah ini. Mana itu? Saya mau tunjukin yang kembangin itu adalah DARPA. Ini DARPA. Siapa DARPA? DARPA ini salah satu lembaga pertahanan di Amerika Serikat. Jadi kita sedang ada di satu dunia di mana bisa saja apa yang kita sedang pikirkan sebenarnya itu bukan hasil dari pikiran original kita. Itu mungkin adalah hasil dari manipulasi karena paparan-paparan media yang selama ini kita dengar, selama ini kita tonton, baik itu lewat film maupun musik. Dan hanyalah firman Tuhan dan tunduk kepada Roh Kudus sajalah satu-satunya pertahanan yang bisa kita miliki. Di luar daripada itu nggak bisa. Kemampuan mental kita, kemampuan logika kita nggak akan bisa untuk menahan teknik-teknik manipulasi di dunia modern saat ini. Saya nggak tahu apakah nanti mereka akan buat kayak pemancar besar, kemudian nanti mereka bisa menyisipkan pesan secara langsung ke setiap otak manusia di dunia. Ya bisa aja. Jadi udah nggak perlu lagi pakai handphone, tidak perlu lagi pakai nggak perlu lagi pakai laptop, nggak perlu pakai smartphone, langsung aja, langsung ke otak manusianya gitu, tanpa media perantara. Bisa aja. Dan ya, mungkin itu saya mau ajak kita untuk merenungkan bersama bahwa semakin lama kita terpapar dengan pesan-pesan yang dibawakan di dunia itu, semakin cara berpikir kita, otak kita, cara kita berperilaku akan menyerupai itu semua. Tuhan bilang kan, we are changed by beholding. Kita berubah dengan melihat. Kepada siapa kita setiap hari melihat, kepada apa setiap hari kita renungkan, apa yang mengisi pikiran kita sepanjang hari ketika kita bangun tidur dan sebelum tidur, kesitulah otak kita akan berubah dan kesitulah karakter kita akan diubahkan. Dan saya harap kita memilih sesuatu yang benar, gantinya sesuatu yang menyenangkan. Ya, Tuhan memberkati kita semua.